Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Wendra. Kita akan membahas kembali peranan artificial intelligence untuk keperluan mata kuliah tarik peluang. Pada sesi 3 ini kita akan membahas fungsi kuantum. Kita sudah bahas sesi pertama fungsi densitas, sesi kedua fungsi kumulatif, dan yang ketiga adalah fungsi kuantum. Ini fungsi berjenjang ya. Untuk memahami kumulatif harus paham densitas. Begitu juga untuk paham kuantil kita harus paham kumulatif, dan kumulatif juga harus paham densitas. Jadi berjenjang. Nah, bagaimana fungsi kuantil ini akan dibahas menggunakan artificial intelligence? Seperti biasa, kita akan buka dahulu chat GPT kita buka chat GPT. Nah, kita lihat fungsi kuantil yang kita lihat. Kuantil function menurut chat GPT adalah inverse dari kumulatif. Jadi kalau inverse kumulatif artinya kita dapatkan kumulatif dulu, kita keluarkan X-nya. Jadi contoh misalnya kumulatif itu untuk distribusi eksponen, kumulatifnya atau F(x) besar 1 kurang min lambda X. Nah, X-nya kita keluarkan, F(x) masuk ke dalam, F(x)-nya diganti dengan P. Jadi ada nih dia. Ini tadi F(x) tadi, sedangkan Q2 tadi X yang kita keluarkan. Di mana P itu bilangan 0 sampai 1. Ini cara manual. Nah, khusus untuk eksponen, di dalam R ada otomatis dia mencari eksponen kuantilnya dengan menggunakan Q eksponen. Tetapi kalau kita gunakan yang terbaik adalah secara menyeluruh untuk fungsi densitas apapun, lebih bagus kita menggunakan fungsi unirut. Unirut itu kita hanya tinggal memasukkan fungsi kumulatif dikurang kali beri batas bawah dan batas atas. Ingat, itu adalah untuk bilangan di antara 0 sampai 1. Oke, sekarang coba kita bandingkan hasil dua cara ini menggunakan R dalam fasilitas dalam R, Q eksponen dengan rate atau lambda 2, dan kita menggunakan fungsi unirut. Nah, untuk fungsi unirut seperti tadi kita harus tahu dulu kumulatifnya. Ini kumulatifnya, berikan ini kumulatifnya. Ingat ini lambda 2 dari rate lambda 2. Nah, kita coba bandingkan hasilnya. Apakah hasilnya sama atau tidak? Atau kita lihat, kita copy untuk Q eksponen, kita letakkan di R, kita ambil R, kita copy saja, Ctrl V, dan untuk cara yang menggunakan unirut kita copy lagi, kita copy, kita letakkan di R. Jadi ada dua. Sama-sama Q eksponen, kuantil eksponen. Kita runkan yang ini dengan R, run. Oke, lalu kita runkan dengan menggunakan unirut. Kita coba lihat hasilnya. Kita bandingkan. Nah, kalau menggunakan Q eksponen 1,49 sekian. Kalau menggunakan unirut juga 1,497 sekian. Sama saja ternyata hasilnya. Jadi kesimpulannya lebih baik kita gunakan unirut. Kenapa? Karena kita kadang-kadang tidak bisa mengeluarkan X. Tidak dapat kita inverse-nya kadang-kadang. Susah untuk menurunkan rumus unirut. Nah, sekarang kita coba cara unirut ini untuk radioisotope distribution K sama dengan 2. Kita balik ke chat GPT. Kita cari fungsi radioisotope RID 2. RID 2 adalah fungsinya theta pangkat 2, theta pangkat 2 dibagi dengan theta tambah 1. Theta tambah 1, ini fungsi radioisotope distribution untuk K sama dengan 2 dikali 1 tambah X kali 1 tambah X dikali dengan eksponen min theta X, theta kali X. R.
Nah, itu fungsi radioisotope distribution untuk K sama dengan 2. Sekarang kita mau cari kuantilnya. Dapatkan kuantil dengan Uniroot. Kuantil dengan Uniroot. Coba kita tes. Nah, tentu seperti biasa dapatkan dulu kumulatif. Nah, ini kumulatifnya F besar. Ingat ini kumulatif F besar, F theta kumulatif. Oke, ini F rate theta kumulatifnya. Tentu setelah kumulatif kita dapatkan, jadi setelah kumulatif kita dapatkan, lalu kita gunakan Uniroot F. Wah, ini yang paling penting. Oke, setelah dapatkan kumulatif F rate 2, oke, dapat F rate 2 nih, theta per theta tambah 1 kali 1 kurang 1 tambah theta X, eksponen min theta X. Ini kumulatifnya, oke. Oke, kita coba jawab kumulatif, kita gunakan kumulatif dengan cari kumulatif dengan integral. Dengan integral, kita mau cara yang manual saja. Kita hindari cara-cara yang ada biar enak menggunakannya. Cari kumulatif dengan integral. Menggunakan R. Atau kita lihat, nah, ini diberikan PDF. Nah, ini PDF-nya. Lalu dengan PDF, nah, CDF, nah, ini yang kita inginkan. Dia menggunakan integrate. Nah, ini yang kita inginkan. Kita tidak mau langsung. Langsung susah. Oke, ini integrate. Lalu dari integrate, dari CDF, oke, kita gunakan kuantil. Dapatkan kuantil dengan CDF di atas. Dapatkan kuantil dari hitungan CDF di atas menggunakan fungsi Uniroot. Menggunakan fungsi Uniroot. Uniroot. Nah, ini dia. Tadi ini PDF, oke, ini CDF menggunakan integral, lalu Uniroot untuk kuantil. Nah, ini dia. Perfect hasilnya, oke. Nah, yang ini yang kita inginkan. Kita menghindari cara-cara menghitung dengan manual. Menghitung dengan manual itu di kelas di kampus saja lah. Kalau dengan artificial intelligence kita hindari hitungan manual. Jadi cara menghindari hitungan manual, dapatkan dulu PDF untuk fungsi radioisotope, sudah ada. Lalu dapatkan kumulatif dengan menggunakan integrate, langsung PDF-nya kita integratekan. Kita tidak perlu rumus CDF-nya, langsung saja integrate. Lalu dari CDF ini langsung kita buatkan kuantil menggunakan CDF-nya saja. Lalu kita, inilah artinya kita bantuan dari artificial intelligence ini dapat memudahkan permasalahan. Manualnya tetap harus dipahami di kelas. Oke, coba kita gunakan, kita copy untuk mendapatkan kuantitas dari 20%, 40% dan 75%. Oke, kita dapatkan berapa nilainya. Oke, kita lihat. Ini untuk pertabuhan ini PDF, fungsi densitas, copy. Fungsi densitas dulu, kita copy ke oke. Kita copy fungsi densitas untuk radioisotope distribution K sama dengan 2. Dari fungsi densitas kita gunakan kumulatif dengan menggunakan integrate. Nah, integrate-nya apa? Integrate PDF fungsi densitas yang baru tadi. Kita run. Kita copy. Kita copy di sini. Pasti. Lalu setelah CDF baru turun ke kuantil. Nah, ini kuantilnya nih. Copy. Oke.
Setelah itu kita coba hitung nanti kuantil 20%, 50%. Nah 50% ini kemudian yang punya, oke? Oke. Kita letak di sini. Ctrl V. Oke, kita run saja. Yang pertama CDF. Oke, yang pertama kita pastikan parameter tetanya 2. Ini untuk PDF, density function. Ini untuk kumulatif. Oke, yang ini untuk kuantilnya. Ini kuantil tadi. CDF kurang P. Ya, ingat, itu gunakan unit pakai kurang P. Oke. Run. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, jalan semua. Lalu kita coba dapatkan kuantil 0,25, kita run semua. Sekarang kita lihat. Nah, kuantil 0,25, 22%, ini dia. Ini median 0,4 dan ini kuantil untuk 72%, 0,93. Jadi kalau begitu, Anda dapat bayangkan sendiri berapa keingkatan yang sangat luar biasa yang kita peroleh jika kita mendapatkan formula ini atau coding seperti ini yang membebaskan kita dari hitungan manual. Tapi bagaimanapun tetap terlebih dahulu harus didapatkan fungsi densitas. Nah, fungsi densitas itu harus karena ada di semua riset artikel, ada fungsi densitasnya. Untuk membuktikan 21 juga ada kita bahas pada sesi pertama. Apakah radiosipit ini fungsi densitas? Sudah kita buktikan integralnya 1. Sekali ketemu PDF atau fungsi densitas, maka CDF pasti dapat dengan menggunakan integral. Nah, masukkan aja fungsi densitas. Dapat CDF, pasti kuantil dapat dengan menggunakan fasilitas unit. Unitnya apa? CDF, kumulatif tadi. Kurang P. Nah, itu aja coba. Oh, mantap sekali. Saya rasa apa yang kita bahas pada saat ini yang sangat luar biasa sekali. Peranan dari artificial intelligence untuk mendapatkan kuantil. Nah, ada pun cara-cara yang lain ya terserah. Cara manual tadi kita keluarkan dulu X-nya, masukkan F-nya ke dalam, nah itu terserah Anda aja. Yang paling penting tahap penelitian itu kita harus memerlukan kadang-kadang cara-cara yang cepat, akurat, untuk memahami atau untuk menghasilkan karya-karya yang baik. Saya rasa sekali lagi artificial intelligence sangat baik. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.